Allahu a'lam bimuradih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka masyaallah. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalu fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafiru fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Allahu a'lam bimuradih. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis syahril haram, daripada bulan Muharram. Bulan Muharram kita fihi, yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan peperangan. Dari 12 bulan ada 1 bulan gencatan senjata, yaitu bulan Muharram. Allah ngatur itu, langsung Allah yang ngatur. Ini bulan Muharram, terus aja Yaman perang sama Saudi, padahal Quran dari sono didatangkannya. Mestinya gencatan senjata dulu. Kenapa? Karena ya diharamkan bulan itu. Di antaranya berperang, berburu, di antaranya. Termasuk makruh kalau melaksanakan pernikahan tuh. Makruh tuh. Kalau mau nikah, dengerin anak muda. Imron, di mana duduknya Imron? Kalau mau kawin bulan Safar, udah kelewat. Tunggu Safar tahun 2021. Safar. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah bulan Safar.
putrinya Fatimah Zahra nikah dengan Sayyidina Ali bulan Safar. Tuh. Jadi katakan bahwa bulan Muharram itu bulan yang diharamkan untuk melakukan apa tadi? Qital fi. Asal kata ya saling bunuh, artinya berperang. Maka kemana-mana termasuk berburu, karena berburu kan udah pasti membunuh hewan. Jadi Muharram, bulan Muharram, bahkan bulan yang penuh dengan peristiwa. Yang sering saya sampaikan, Al-Imam At-Tabari dalam sirahnya tidak kurang dari 10 peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam. Yang kedua, Allah keluarkan Adam dan Hawa bulan Muharram. Yang ketiga, selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang bulan Muharram. Yang ketiga, yang keempat, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud bulan Muharram. Selamatnya Nabi Yunus dicaplok ikan paus bulan Muharram. Selamatnya Nabi Ayub, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan tahta kerajaannya bulan Muharram. Kemudian Talut menang melawan Jalut bulan Muharram. Talut itu nggak sampai Rasul, cuma Nabi aja. Perawakannya kurus, kecil, ceking. Jalut gede tinggi, kalah sama Talut. Kan main kalah sama Talut. Makanya hati-hati sama yang ceking. Hati-hati. Apa buruan ketawa lu? Hati-hati. Allah sama ceking mah. Tuh. Pada bulan Muharram Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dikejar oleh Fir'aun, dan Nabi Isa Allah angkat ke langit bulan Muharram. Masya Allah, makanya dimuliakan banget nih bulan Muharram, dimuliakan. Tafsir yang lain disebut dengan Masjidil Haram. Jadi tidak boleh melakukan peperangan di Masjidil Haram. Padahal waktu itu Masjidil Haram kan masih dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh kan, ayat sebelumnya kita bicarakan. Kecuali memang kalau ada yang maksa untuk berperang, lawan gitu, walaupun di Masjidil Haram. Ya Haram. Sekarang lagi perang juga di Arab. Melawan apa? Melawan virus Corona. Umroh kemarin berangkat tanggal 1 November. Kalau program 9 hari sampai Madinah, karantina 3 hari. Di perjalanan 2 hari, udah 5 hari. Kemudian umroh. Jadi cuma 4 hari di sono. Aduh, Masya Allah. Tapi orang Indonesia mah Masya Allah ya, ada aja ya. Itu paling murah 32 juta, belum peralatan, belum rapid test swab, bayar sendiri. Tapi orang Indonesia mah Masya Allah ngantri. Saya lihat nama Aos kok nggak ada ya. Masya Allah ngantri. Yang enak sekarang emang kalau mau umroh, tapi sama bini muda 300. Iya. Tapi umrohnya sama siapa tadi? Bini muda, enak kan di hotel 3 hari. Kamar berdua, sekamar berdua. Masya Allah. Kul qitalu fihi kabir. Katakan olehmu bahwa berperang pada bulan ini termasuk dosa besar. Jadi dosa besar termasuk, Masya Allah. Jadi di antara al-kabair, dosa besar di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram bulan cinta kasih sayang. Seperti Rasul menyantuni yatim di Madinah,
Makanya wajar kalau kita nyantinun yatim pada bulan Muharram. Jadi wajar aja kalau kata orang Betawi bulan Muharram lebarannya anak yatim. Ya wajar aja. Tuh, wajar ada. Jadi tidak boleh melakukan perang besar. Tuh. Dan termasuk orang-orang yang menghalangi untuk masuk ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram kenapa dikatakan haram? Karena pertumpahan darahnya Rasulullah ketika beliau melahirkan kan di Mekah, meninggal di Madinah, maka ada dua tanah haram. Tanah haram di Mekah kelahiran Rasul yang meneteskan darahnya, kemudian yang terakhir meninggalnya di Madinah disebut juga tanah haram. Makanya disingkat jadi haramain, dua tanah haram. Dan ada batasan, ada batasan. Nah pinter nih kiai yang bawa umroh, kata jamaah 3 hari di hotel, Ustadz sholatnya di mana? Ya di hotel, tetap pahalanya dapat 100.000. Kenapa? Karena di tanah haram. Kalau di Mekah, kalau di Madinah dapat 1.000 pahala walaupun tidak ke masjid. Emang hadisnya begitu sih, sholatnya sholat di tanah haram. Tanah haram. Dulu Rasulullah SAW ketika bercucuran darah dilemparin orang Taif, itu darahnya oleh Rasul digenggam supaya jangan jatuh di Taif. Nah tetap jatuhnya nanti di Mekah. Kenapa? Karena khawatir nanti radius tanah haram sampai ke Taif jauh sekitar 90 kilo ya, dari Mekah ke Taif 90 kilo. Makanya tanah haram radiusnya kurang lebih 25 kilo. Nah kita nanti kalau ke sana ada perbatasan tanah haram namanya Hudaybiyah. Baik. Nah termasuk tadi kul qitalu fihi kabir. Jadi tidak boleh kalian melakukan apa tadi, perang, termasuk dosa besar. Wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram. Termasuk tadi kalian tidak boleh melarang orang yang ke Masjidil Haram. Tidak boleh kalian melakukan kejahatan peperangan di Masjidil Haram. Tadi dikatakan haram, kenapa? Karena tanah hak diharamkan atas yang lain kecuali Rasulullah. Jadi Rasulullah hak. Makanya dulu kita bahas la uqsimu bihadal balad. Allah bersumpah sungguh dengan nama ayahmu, kakekmu Nabi Adam alaihissalam bahwa tanah ini adalah hak untuk Muhammad, untuk Muhammad. Adik-adikku nanti lihat di YouTube sejarah ketika kecilnya Rasulullah. Enak tuh, yang bikin tuh orang India, Muslim India, makanya bahasanya Urdu. Tapi nanti ada transit, ada terjemahnya bahasa Indonesia di bawahnya. Tonton, ya. Lumah YouTube-nya nonton gituan mulu sih. Ya, baik. Tonton tuh. Saya khatam alhamdulillah nonton itu ya. Khatam. Itu apa yang saya ceritakan malam Kamis itu betul dengan sejarah yang diceritakan pada film itu. Ketika Rasul lahir hari Senin tanggal 12, itu gereja Al-Qisra di Aleppo di Syria padam apinya. Itu pendetanya keluar, pendeta yang soleh tuh. Dia bilang begitu melihat ke atas cahaya, bintang gemintang, bulan purnama, dunia, alam dunia penuh dengan cahaya. Dia baca tuh Injilnya, oh udah turun.
Nabi dan Rasul akhir zaman turun. Sementara ada Yahudi yang jahat, yang protes. Kenapa bukan dari keturunan kita, malah dari keturunan yang lain? Makanya dicari-cari terus tuh. Setiap bayi yang lahir ditanya, karena tandanya ada di belakang, di punggung. Kan Nabi punya tanda di belakang, di punggung. Jadi kalau ada tanda, dan itu ada dalam kitab Samud, dalam kitabnya Taurat dan Injil ada, dan Zabur ada. Maka seluruh bayi di Jazirah Arab dicari sama orang Yahudi, dilihat punggungnya ada tandanya nggak, terus subhanallah. Makanya Siti Aminah ketika ziarah ke makam Abdullah, suaminya bapaknya Rasul, ke Madinah, itu kan kedengar sama orang Yahudi bahwa Muhammad calon Nabi dan Rasul ada di Madinah, dikejar. Shock Aminah, langsung sakit, di pertengahan jalan di desa Abwa meninggal. Oh, pokoknya lebih lanjutnya tonton, nggak punya pulsa Ustaz, cari rumah siapa yang ada wifi-nya, ngikut nongkrong situ. Baik. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Biasanya kan ayatnya al fitnatu asyadu minal qatl, ini wal fitnatu akbaru minal qatl, makna yang sama, kalimat yang berbeda. Itulah Al-Qur'an. Itulah Al-Qur'an. Fitnah di sini apa? Kita lihat, wal fitnatu asyirku minkum, maksudnya menyekutukan kalian. Jadi menyekutukan Allah itu bagian daripada fitnah. Nah, itu bagian daripada dosa besar. Jadi bukan hanya fitnah itu menuduh dengan keji, bukan hanya itu, termasuk yang asyirku, menyekutukan Allah, bagian daripada fitnah kalian. Itu malapetaka. Kalau al fitnatu asyadu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dulu asbabun nuzulnya kita bahas tentang apa tuh? Tentang sehabis perang kan Rasul punya tim pembersih, tim sapu jagat. Ada NBH gitu. Iya, tim sapu jagat, namanya Abu Sofwan. Nah, Abu Sofwan. Jadi komandannya yang apa tuh, yang pakaian kuning itu, kalau sekarang apa tuh namanya? Iya tuh, yang bersih-bersih gitu. Ke PSU tuh Sofwan lagi membersihkan di medan perang, mendapati perempuan lagi begini aja, nyari-nyari apa itu. Begitu dihampiri, assalamualaikum, salam. Menanti siapa? Ibu saya Aisyah. Subhanallah, Ummul Mukminin. Betul. Kenapa Umi ada di sini? Kalungku jatuh tadi waktu nganterin logistik, jatuh kalungnya, dicari-cari tuh kalungnya di sekitar itu. Tuh kan, perempuan mah sama perhiasan, anak Nabi juga, istri Nabi juga begitu tuh. Gimana istri Ustadz kira-kira? Nah, perhiasan, cari, dibantu nyari sama Abu Sofwan. Emang lagi apes, kelihatan sama Abdullah bin Ubay. Geger di Madinah, Aisyah selingkuh sama Abu Sofwan. Sampai kedengar ke telinga Rasulullah. Rasul diem aja. Fitnah keji banget. Datang ayat al fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau ngebunuh orang, selesai dosanya dengan dia. Kalau fitnah, se-Indonesia dia tanggung dosanya. Coba. Allahu Akbar. Makanya hati-hati. Oh, kayak gitu ya. Se-Indonesia masuk ke YouTube, diisukan Ustaz Zabidi pacaran sama istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Waduh, kan wae. Hoak apa gimana? Amin. Pan mahal. Di bawahnya channelnya apa? Risnur Imron.
Iya, subhanallah. Allahu Akbar. Keji bukan main tuh. Allahu Akbar. Hati-hati, 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 hati-hati ya. Ini mesti kita ajak ngaji tuh orang-orang buzzer-buzzer kayak begitu ya. Usahanya dari situ memfitnah orang. Fitnah bukan main. Hati-hatilah. Dakwah itu zaklik. Zaklik itu artinya faktual. Jangan not zaklik. Jangan sampai ngarang-ngarang. Nggak boleh. Apalagi harus menyerang orang. Ngarang-ngarang. Hati-hati tuh. Hati-hati. Jangan ngarang-ngarang. Apalagi harus mencaci, menghina orang. Nggak boleh. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu daripada agamamu. Masya Allah, hatta yaruddunakum. Jadi nggak bakal tidur nyenyak orang kafir Quraisy selama belum kembali jamaahnya masuk kafir lagi. Persis dengan ayat yang lain, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan tidur nyenyak orang-orang kafir selama masih ada Islam. Termasuk tadi ayatnya hatta yaruddu. Jadi nggak bakal tidur nyenyak mereka kalau tadi temennya, CS-nya, kelompoknya balik lagi ke kekafiran. Hati-hati. Jadi emang udah naskot'ing, mereka tidak mungkin akan tidur nyenyak. Walang tardo bahasanya tidak akan ridho. Angkal Yahudu wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Selagi masih ada Islam, mereka berusaha hatta tattabi'a millatahum, sampai kita semua ikut millah. Millah itu banyak makna. Agama, keyakinan, budaya, sosial, politik, ekonomi bisa jadi millah. Termasuk anak muda Islam ikut perilaku adat istiadat mereka. Giliran pergantian tahun Januari udah sibuk. Ya mana tahun baru lagi nih, gajian belum lagi, wow, udah pusing aja. Yang ada di benaknya bakar-bakaran. Nggak tahu apa yang dibakar kali. Nah, hatta tattabi'a millatahum. Minimal apa? Zaman sekarang tidak ikut sih ke agamanya, tapi budayanya ikut. Kemarin apa? Halloween. Halloween itu ya sesuatu yang tidak nampak tapi nampak. Halloween. Tiba-tiba umpama nih Ustaz Mukhlis di rumahnya ada coklat gitu. Wah, ini Halloween yang bawa nih. Apa? Jin Ifrit. Setan memedi. Wah gitu ya. Itu sesuatu yang surprise Halloween. Kenapa? Karena ya kayak Casper ya itunya ya. Casper itu kan hilang kayak gitu lah. Halloween. Iya, nggak tahu tuh. Itu Halloween tuh hantu ghost ya. Ada lagi April Mop. Nanti pas pertengahan April kumpul-kumpul, nanti lampu dimatiin semua. Jadi dia nubruk siapa aja halal. Yang bawa ke situ pasangan masing-masing. Jadi nanti pas pertengahan malam April Mop, pergantian April, nanti lampu dimatiin gelap. Nanti masing-masing sedapat-dapatnya nubruk yang mana gitu. Makanya nanti sebelum jam 12 duduknya cari yang cantik gitu supaya nangkepnya nggak keliru ya. Tuh April Mop. Dan itu nanti berlanjut akan jadi jodoh. Nah itu nanti janjiannya di Facebook, di mana di online gitu kan tuh.
persis kayak Islam dulu, Islam Piningit, kayak gitu. Piningit dulu, Islam Piningit di Mampang sana, majelis taklimnya. Jadi kalau ngaji jam 12 malam harus bawa pasangan. Setelah 1 jam nanti lampu dimatiin, nubruk siapa aja halal. Tuh, giliran saya mau masuk udah bubar. Udahan nggak ada. Islam Piningit, ada aja orangnya. Masya Allah, zaman edan kali ya. Ampun, Allahu Akbar. Kembali tadi kata Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum. Ini stata'u, jika mereka mampu, ya sekemampuan. Dengan apa? Ya kita baca nanti ya, coba tafsirnya. Ini stata'u hatta yarudukum an dinikum ilal kufri, ya sampai mereka berusaha mengembalikan kepada kekafiran, supaya jangan ikut Islam, dikembalikan bagaimana. Makanya orang barat bilang begini, pemuda Indonesia tidak perlu meninggalkan agamanya, tapi bagaimana caranya mereka ikut budaya kita. Kata orang Eropa tuh, bagaimana caranya ikut perilaku adat istiadat kita. Biarkan, sebab lama-lama kan luntur agamanya kalau budayanya seperti mereka. Luntur nanti agamanya. Nah di kita nih, jangankan orang Jakarta, orang kampung aja udah pada belagu. Iya, anak ABG pakai rok Hawaii. Padahal Hawaii itu kan nama satu daerah kan di Amerika, pinggir pantai namanya Hawaii. Donald Trump KO di Hawaii kemarin. Iya, orang gila nyalon presiden ya. Namanya juga Donald. Itu kan Hawaii. Emang kan orang pinggir pantai kan panas, biasanya pakai celana pendek. Nah celana pendek itu dinamai Hawaii karena orang sana kampungnya Hawaii gitu. Yang pantas kan orang sana pakai begituan. Kenapa? Tinggi, putih, mancung, mulus. Dipakai ame orang Wonosobo, Kutuarjo, Sidoarjo, celana Hawaii. Orangnya maaf jelek, pendek, bengek, boketek, pantat robek. Hawaii pakai si Hawaii, betis digaruk ngebul, bekas bisul 7 biji. Kaosnya kan you can see, kaosnya yang kelihatan apa, ketek, NC. You kamu can dapat, si melihat. Jadi kita dapat melihat. Wah itu, Masya Allah. Kalau di Hawaii kan begitu, nggak pakai daleman, terus diguyur sama air, kan kelihatan, bercetak. Persis biji salaknya kelihatan. Dulu katanya begitu sih katanya. Orang Indonesia ikut-ikutan tadi, hatta tattabi'a millatahum. Kayak Hawaii pakai you can see, naik busway kedinginan, muntah genjer. Orang Jepang mah muntahnya putih, warnanya pakai hijau, lu muntah hijau, toge separuh, makan gehu rupanya dia. Masya Allah. Tuh, jadi bahasanya ini stata'tum. Jadi mereka sebisanya mereka, sesanggupnya mereka supaya dia murtad lagi, dia masuk agamanya lagi, masuk kelompoknya lagi. Hati-hati kalau sudah begitu, sebab ada sahabat Rasul masuk Islam, minggu depan balik lagi jadi kafir. Apa kata Allah? Summazdadu kufro. Kemudian Allah tambah kekafirannya. Makanya hati-hati kalau udah bergaul ame tukang elas, walaupun tidak kebakar, asapnya mesti kecium.
Jangan sampai ada istilah ustadz gaul, malam minggu dia nongkrong sama preman, premannya nyekek botol, dianya makan kacang. Kata ustadz gaul, gua sama ustadz gaul, gua makan kacangnya aja, kacangnya lu gidah nggak apa-apa, lu minum nggak jadi masalah, gua sama ustadz gaul, ustadz gaul. Kata preman, malam minggu depan si ustadz kita kerjain yuk, suruh minum setengah gelas aja, setengah gelas aja cobain. Coba-coba gua mau ustadz gaul, minum minggu depan 1 gelas, minggu depan sebotol setengah, 3 bulan 2 peti dia minum. Bukan main. Naudzubillah. Kok ada istilah ustadz gaul zaman sekarang, aneh-aneh aja, ngaco tuh namanya, ngaco. Kembali tadi, hatta yarudukum an dinikum. Ini istata'u, kalau mereka bisa, kalau mereka mampu. Wa mayartadihi minkum, untuk memurtadkan kembali mereka ang dinihi, daripada agamanya. Fayamut wa huwa kafirun, maka mereka mati dalam keadaan kafir. Naudzu. Hati-hati adik-adik remaja, nanti ada yang ngajak pacaran agamanya berbeda, jangan. Nanti ayat di depan kita bahas, jangan, hati-hati. Udah jadikan contoh, saya aja udah jadikan contoh. Kurang apa Agnes Monica, saya coret, saya hapus, saya putus karena beda agama. Lu minum jangan besek begitu, pakai Masya Allah dia tuh sampai kecelekok begitu minum. Nggak percaya kayaknya. Masya Allah. Kapan percayanya kira-kira ya? Masya Allah. Allahu Akbar. Itu ya. Udah gitu aja ya. Hati-hati. Sebab tadi summazdadu kufra, Allah tambah kekafiran. Makanya kalau udah ninggalin 1 kali ngaji, yang kedua ringan, yang keempat enteng, yang kelima dia nggak inget lagi ngaji. Makanya ada tuh jamaah 1,5 tahun baru muncul lagi ngaji. Itu pun karena bulan depan mau ngawinin anak. Ada nggak yang begitu tuh? Mana rumahnya yang mana tuh? Ada yang begitu tuh. Iya, mau ngawinin anak bulan depan. Oh hehehe, mau Ustaz Mukhlis. Iya, minta dihadirin akadnya, jadi saksi lagi. Pego kan itu. Habis kawinan lupa lagi ngajinya, lupa lagi jalan ke masjid. Ada tuh yang begitu. Makanya tadi summajdadu kufra, Allah tambah kekufurannya, Allah tambah kekafirannya. Emang paling enak kan di dunia ini ninggalin sholat. Kalau dia nggak sholat subuh 1 kali, kedua gampang, keringannya, ketiganya enteng, keenamnya, kesudahnya udah nggak inget udah. Allahu Rabbi. Kayak orang yang nggak berpuasa, sepertinya nggak jadi masalah ya orang nggak berpuasa. Padahal ancamannya itu Masya Allah. Orang yang berpuasa udah gitu ngeganggu orang kali. Minum teh manis, teh es di tengah-tengah orang banyak, udah gitu ngerokok. Masya Allah. Yang dulu saya ceritain tuh, malam Idul Fitri kan subuhnya biasa saya nganter istri nyari kulit ketupat ke pasar dangdut. Jam 5:30, jam 6 pagi tukang kulit ketupat ngerokok. Saya bilang sahur kesiangan bang, mohon maaf Ustadz, lagi jualan. Tibang jualan kulit ketupat nggak puasa. Saya tanya, abang dari mana asalnya? Dari Banten. Bantennya mana? Saketi. Ustadz dari mana? Dari Lampung, gua bilang. Ampun. Lu jangan dimasukin YouTube lu. Hapus drone lu. Ntar gua di demo orang sana. Emang kenyataannya begitu sih? Saya bilang Saketinya sebelah mana? Sebelah mana Kutu Arjo? Nggak bilang begitu. Masya Allah. Pakai nanya lagi, Ustadz dari mana? Dari Lampung, gua bilang. Masya Allah. Itu kalau pulang tuh, wah, pakai baju koko dah, kayak jilbab, rapi, Jakarta. La ilaha illallah. Makanya summajdadu kufra. Jangan sampai kita 1 kali meninggalkan. Makanya yang paling sulit itu summastaqamu, orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah.
Ada orang yang berangkat ngaji tangannya dulu bukan kakinya. Hujan nggak ya? Gerimis Insya Allah. Allahu Akbar. Berangkat payung ada, masjid dekat. Apalagi majlis taklim Nur Syahid, kurang apa coba? Masya Allah. Martabak telur ada di belakang, martabak manis ada di belakang, di depan sate banyak, sop ada samping. Masya Allah. Kurang apa coba? Kurang apa coba? Kurang ajar. Aduh, Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Nah, kita terusin ya. Wa huwa kafirun, maka dia matinya dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum, dan mereka itulah yang sia-sia amalnya. Habitat, sia-sia. Dikemanain itu pahala umroh hajinya? Kau pulang dari sana masih ngadu ayam aja. Pulang dari sana kalau ada dangdutan, jaipongan, bukan main. Cuman dipanggil doang, bangganya ame sinden. Dengerin teh, kata sinden, jang haji eman kadieu naik ke atas, haji ke atas naik, uang 2 gepok, hasil kontrakan 4 pintu kan, nyawer. Faulaika habitat, artinya batolat, ditolak sama Allah, ay a'maluhum, amal mereka. Jadi ditolak sama Allah, Masya Allah, ditolak. Hati-hati, udah capek-capek. Maksudnya apa yang ditolak? A'maluhum ay salihah, amal kebaikan. Tuh, kebaikan akan terhapus oleh keburukan, tapi keburukan pasti akan terhapus oleh kebaikan. Yakin? Yakin. Sebaliknya, jadi nanti amal yang buruk menutupi amal yang baik, amal yang baik akan menghapus amal yang buruk. Nah, itulah manusia. Hati-hati manusia, sebab maaf nih istilah saya nih, beramal kita belum seberapa gitu ya, sementara dosanya beberapa. Amal belum seberapa, udah diomong-omong lagi. Maka apa? Batolat a'maluhum, ditolak, batal amalnya, amal mereka. Amal yang mana? Yang salihat. Itu yang dinamakan dengan su'ul khatimah, jelek pada akhir hayatnya. Makanya kita terus berdoa jamaah Nur Syahid, semoga kita menjadi husnul khatimah. Wa ulaika ashabun nar. Padahal beramal soleh, tapi kehapus ame keburukan. Mereka itu termasuk penghuni neraka. Naudzubillah ya. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mereka fiha, di dalam neraka, khalidun, selama-lamanya mereka di dalam neraka. Kenapa? Karena liman donna sariyatu annahum insalimu minal ismi fala yahsil lahum ajrun. Jadi mereka menyangka pahalanya itu akan kekal, akan kuat. Ternyata hilang pahalanya karena al-ismi fala yahsil lahumul akhir, dan tidak akan hasil pada kesimpulan akhirnya karena diiringi dengan dosa. Sebaliknya ada orang yang sakaratul maut diakhiri dengan lafzul jalalah, kalimat thayyibah la ilaha, ngek aja mati. Padahal sholat jarang, ngaji kagak. Tidak mustahil mendapat ridha Allah, tidak mustahil. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, yang terkenal dengan Syekh Zainuddin Al-Malaybari, menyusun kitab namanya Irsyadul Ibad
Dia bercerita ada orang yang banyak dosanya, tapi begitu akhir meninggal dia zikir kepada Allah, la ilaha ingat aja meninggal. Ketika Mungkar Nakir akan memberikan pertanyaan, baru aja begitu keluar cahaya dari elak-elaknya. Cahayanya membentuk kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Dia lapor Mungkar Nakir, ya Allah, ada hambamu aku akan tanya, padahal hambamu berdosa, tapi keluar cahaya dari elak-elaknya, dari langit-langit mulutnya, kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Dia adalah husnul khatimah, bagus pada akhir hayatnya. Jangan engkau teruskan pertanyaannya, lebih baik kamu kirim bidadari biar langsung diempok-empok. Baik, mari kita bayangkan sejenak. Jadi kalau mau langsung dapat bidadari diempok-empok, nanti sakaratul mautnya jangan lupa apalin kalimat la ilaha ngek, enggak sampai Allah ngek, langsung la ilaha ngek, langsung. Masya Allah. Oh, segitu doang tuh, gitu doang. Oh, kan main tuh. Masya Allah. Iya, iya. Ada yang sakaratul maut, yang kerja di Pertamina, disuruh muji, iya dia nyebut minyak gitu. Ampun, maksudnya Pertamina yang keliling kampung jualan minyak. Naudzubillah. Apa tadi yang terakhir? Hum fiha khalidun wallahu a'lam bissawab. Ayo, bebas pulsa, pertanyaannya bebas. Yo.